Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalan singkat, nama saya Ajman. Dan di video kali itu saya mau berbagi perspektif dan insight dari apa yang saya ketahui. Dan di video kali itu akan membahas soal proses kewirausahaan. Nanti akan ada, kalau tidak salah akan ada 4 poin yang akan menjadi fokus utama dalam video kali ini, dan yang nantinya akan saya bahas step by stepnya, satu persatu. Nah, hal fundamental yang teman-teman harus ketahui bersama adalah bahwa kewirausahaan itu adalah proses mendirikan dan menjalankan bisnis atau suatu usaha. Jadi mereka-mereka yang orang-orang yang menjalankan usaha, entah itu masih tergolong startup atau memang sudah lama, yang mereka itu adalah orang-orang yang berwirausaha, karena mereka memanage semua effort yang mereka punya, entah dari biayanya, modal, tenaga, waktu, dan lain sebagainya. Dan tentu untuk menjadi seorang wirausahaan, dalam hal ini pengusaha, let's say, itu bukan adalah satu hal yang sangat susah untuk dilakukan, dan juga bukan satu hal yang sangat mudah dilakukan. Jadi itu depends lagi atau tergantung lagi dari kondisi teman-teman, mulai dari kondisi finansialnya teman-teman, pengetahuan teman-teman, dan lain-lain. Jadi jangan sampai karena dengan berbagai challenge yang akan kita hadapi, obstacle yang kita hadapi, teman-teman jadi berkecil hati untuk mulai usaha. Itu tidak seperti itu, karena kalau teman merasa percaya diri nih, teman-teman punya segala, katakanlah, kesiapan yang bisa menunjang perjalanan bisnis teman-teman, ya silakan dijalankan. Karena ada, kalau tidak salah tuh, pepatah dari Bob Sadino, sekecil apapun usaha Anda adalah bosnya. Itu siapa yang tidak mau jadi bos. Jadi usaha yang Anda jalankan itu tidak peduli besar kecilnya, tetap Anda adalah orang yang mengorganisirnya, Anda adalah bosnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk menjadi seorang wirausaha yang baik, yang efektif, tentu tidak sembarang untuk memulai. Nah, ada proses-proses yang harus dilalui. Nah, pertama tuh ada proses memutuskan. Jadi pertama teman-teman harus memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha. Nah, dimana kalau memutuskan ini akan melibatkan lagi motivasi teman-teman, apa yang menjadi inspirasi teman-teman untuk memutuskan untuk berwirausaha. Nah, ada beberapa premis-premis yang mungkin akan menjadi alasan teman-teman kenapa memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha. Satu tuh bisa jadi karena teman-teman punya ide, dan teman-teman mau menjalankan usaha sendiri, ya. Dan supaya dapat profit atau keuntungan yang maksimal gitu. Atau ada premis lain, ada kondisi-kondisi lain, teman-teman mungkin sudah punya pekerjaan, misalnya sudah pekerjaan sekarang yang sebenarnya sudah menjanjikan untuk teman-teman, mulai dari gajinya itu sudah dapat proper gaji, tapi karena misalnya kondisi internalnya kurang mendukung teman-teman, yaitu teman-teman ujung-ujungnya memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha karena kondisi-kondisi tadi. Nah, kalau teman-teman memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha karena dua kondisi ini, saran dari saya, hati-hati untuk memulai dan hati-hati untuk memutuskan. Let's say teman-teman yang sudah punya pekerjaan tadi, terus tiba-tiba hanya karena alasan tidak nyaman terus memutuskan menjadi seorang pengusaha hanya karena itu, dan ya harus diperhitungkan baik-baik lagi, karena ini harus memang ini adalah keputusan yang krusial, karena ini kita bicara soal bisnis, tidak menjamin Anda akan selalu mendapat keuntungan, karena akan banyak obstacle yang teman-teman akan hadapi. Nah, itu proses pertama. Proses kedua, setelah Anda memutuskan, Anda harus mengembangkan ide usaha yang baik. Nah, karena ide usaha itu walaupun bagus, itu tidak menjamin teman-teman untuk 100% akan mendapatkan keuntungan, tidak seperti itu.
Jadi misalnya teman-teman nih punya ide di tengah kondisi yang lagi BBM yang lagi naik nih, teman-teman punya ide untuk memproduksi transportasi yang pakai gas bukan bensin lagi. Dimana itu kan sebenarnya idenya bagus tuh, idenya bagus sekali, tapi karena pertimbangannya infrastruktur di negara itu tidak mendukung, sehingga akan menjadi hambatan untuk teman-teman dalam menjalankan bisnis tersebut. Jadi sebenarnya idenya bagus tapi tidak efisien. Jadi itu kenapa teman-teman harus mengembangkan ide tadi. Jadi jangan karena merasa idenya baik tapi tidak dikaitkan dengan kondisi negara, kondisi internal diri kita misalnya, itu teman-teman langsung menganggap ide tersebut harus dilakukan, tidak harus ada pertimbangan dan lain-lain. Dan kemudian ada proses ketiga nih. Proses ketiga itu membuat ide menjadi sebuah usaha. Nah ini yang paling krusial nih. Kita sudah punya semua idenya, kita sudah punya planningnya. Kalau tidak dilakukan sama saja bohong ya teman-teman. Jadi harus take the action, harus ada merealisasikan apa yang menjadi ide kita. Nah untuk menunjang bagusnya perjalanan bisnis kita tuh harus ada, teman-teman harus melakukan namanya analisa mengenai analisa biayanya seperti apa, analisa untuk gaji karyawannya dan lain sebagainya. Dan yang keempat tuh ada proses menjalankan dan mengembangkan usaha. Nah tadi kita sudah bahas 3 lainnya, dan yang keempat ini teman-teman yang menjalankan, sudah proses dan menjalankan. Jadi harus ada kegiatan-kegiatan evaluasi lagi dari pengerjaannya teman-teman, supaya karena bisnis itu adalah proses jangka panjang. Jadi jangan mudah puas, tetap dikembangkan dan ya ditambah lagi ide-ide kalau misalnya ada inovasi baru. Nah saya rasa itulah materi yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Saya Ajman pamit undur diri. Terima kasih. I know is not enough.